Shalom semuanya, selamat pagi. Selamat kita beribadah. Biarlah di pagi ini, di minggu ini kita sama-sama untuk mempersiapkan hati kita. Saya percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada, bahkan seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada, kita bersama-sama untuk menerima kebenaran firman Allah. Dan pada pagi ini, kebenaran Allah saya memberikan tema yaitu kuat di tengah kesukaran. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-33, Yohanes pasal 16 ayat 33 katakan, "Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, berbicara tentang kuat di tengah. Kadang-kadang dalam kehidupan kita bertanya dan kita bahwa kuat di tengah kesukaran itu pastinya sulit, pastinya tidak mudah, dan mungkin dalam kehidupan ini di saat menghadapi yang namanya kuat di tengah kesukaran itu membutuhkan perjuangan yang biasa, yang sangat kuat di dalamnya. Maaf saudara ya, saya ganti mic-nya dulu soalnya agak terganggu. Pastinya sangat sulit. Tetapi kita di sini akan belajar, kita akan melihat bahwa kata kuat di sini berarti tidak mudah goyah, tahan menderita, tidak lemah. Ini kata kuat. Kuat berarti tidak mudah goyah, tahan menderita, dan tidak lemah. Bicara masalah kesukaran, itu bisa dalam bentuk persoalan-persoalan hidup, juga dalam hal pergumulan menghadapi pelayanan, penginjilan, dan yang lebih penting lagi adalah pergumulan dalam menjalani proses kematian daging. Ini bicara tentang kesukaran. Kalau kita melihat bahwa dalam pasal-pasal sebelumnya Yesus tidak henti-hentinya memberikan pesan kepada murid-muridnya, karena Yesus tahu bahwa sebentar lagi Dia tidak bersama dengan murid-muridnya. Dia tidak lagi ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Sebelum Dia meninggalkan murid-muridnya, di dalam pasal-pasal sebelumnya Yesus terus-menerus mempersiapkan mereka agar dapat memahami apa yang akan mereka alami saat kematian Kristus, bahkan saat kebangkitannya nanti. Untuk itu di dalam ayat yang ke-33 di dalam pasal 16 yang sudah kita baca tadi, kata terakhir dalam ayat itu meringkas seluruh pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tujuan pesan itu adalah supaya saat murid-muridnya itu ditinggalkan atau Yesus sudah tidak bersama dengan mereka, mereka tetap memiliki damai sejahtera itu. Murid-muridnya tetap ada dalam damai sejahtera itu. Nah, damai sejahtera yang mereka peroleh bukan berarti mereka terlepas dari kesukaran-kesukaran atau tidak mengalami penderitaan. Di sini Yesus tahu benar bahwa murid-muridnya sepeninggal Yesus atau Yesus sudah tidak bersama-sama dengan murid-muridnya, murid-muridnya akan banyak mengalami tantangan, aniaya, penderitaan. Itu sebabnya mereka diingatkan untuk kuat. Murid-muridnya diingatkan untuk kuat, karena tidak sedikit masalah yang akan mereka terima saat Yesus sudah tidak bersama dengan murid-muridnya. Di sini dikatakan bahwa kuatkan hatimu, bahwa dalam dunia kamu menderita penganiayaan,
tetapi kuatkanlah hatimu. Berarti murid-muridnya disuruh untuk senantiasa menguatkan hati. Kata menguatkan hati di sini berarti murid-murid itu tidak boleh meragukan sedikit pun kehidupan mereka bersama dengan Tuhan. Walaupun saat mereka menghadapi tantangan, walaupun saat mereka akan nantinya menghadapi kesukaran, penderitaan, mereka tidak boleh meragukan kuasa Tuhan. Mereka tidak boleh meragukan kemampuan Tuhan di dalamnya. Dan mereka harus tetap tinggal di dalam kebenaran. Itu kata kuatkan hati. Murid-muridnya dianjurkan, diajarkan, diingatkan untuk tetap di dalam kebenaran. Artinya tetap mempercayai Kristus dan mengasihi Dia, mengasihi Yesus dengan berlaku taat. Hal ini yang diingatkan oleh Yesus dalam pesan terakhirnya di dalam ayat 33. Dalam pesannya juga, kalau kita perhatikan di sebelumnya di dalam ayat 16 sampai ayat yang ke-31, 32 itu dikatakan bahwa dalam pesannya Yesus mengatakan bahwa setelah Dia pergi, Dia akan memberikan penggantinya, bahwa mereka tidak akan merasa seorang diri. Murid-muridnya tidak akan merasa bahwa tidak ada lagi Yesus bersama mereka, berarti hilang pengharapan mereka, hilang kekuatan mereka, hilang kemampuan mereka. Tidak. Tetapi Yesus katakan bahwa akan segera nanti datang, yaitu Roh Penghibur, Roh Kudus yang akan berdiam di dalam diri mereka. Dan Roh Kudus itulah yang akan memampukan murid-muridnya menghadapi setiap kesukaran dan penderitaan. Jadi pesan Yesus luar biasa bagi murid-muridnya. Karena Yesus tahu bahwa saat Dia tidak bersama-sama lagi secara fisik dengan murid-muridnya, maka murid-muridnya akan mengalami banyak kesukaran, akan mengalami banyak tantangan, akan mengalami banyak penderitaan. Itu sebabnya murid-muridnya, Yesus memberikan kekuatan kepada murid-muridnya bahwa mereka tidak perlu takut, mereka tidak perlu gelisah, karena Yesus adalah Allah yang hidup, yang sanggup untuk memberikan penolong kepada murid-muridnya. Di dalam Yohanes pasal 14, kalau kita baca ayat 26 sampai ayat 27, saya akan bacakan ya. Yohanes pasal 14 ayat 26 dan 27 katakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Perhatikan ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini pesan Yesus, bahwa saat mereka akan menghadapi apapun, murid-muridnya tidak boleh takut, karena damai sejahtera itu ditinggalkan kepada mereka. Apa yang diberikan dunia itu tidak seperti yang diberikan Tuhan kepadanya. Roh Kudus itu yang akan membuat mereka kuat. Mereka tidak perlu gelisah, mereka tidak perlu takut, karena Tuhan ada bersama-sama terus dengan mereka. Demikian halnya juga dengan kehidupan kita, bahwa selama kita masih ada di dunia, kita tidak akan pernah lepas yang namanya kesukaran, penderitaan, tekanan, atau hal apapun. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang percaya dengan kebenaran, sebagai orang yang hidup melakukan firman, kesukaran, penderitaan, tekanan apapun itu boleh datang dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi yang perlu kita ingat, bahwa semuanya itu tidak boleh membuat kita menjadi orang yang lemah atau kalah. Ini masalah boleh datang, persoalan boleh datang, pergumulan boleh datang, proses hidup datang di dalam diri kita boleh, karena memang itu harus kita alami.
Tetapi jangan membuat kita menjadi orang-orang yang lemah sehingga kita menjadi orang yang kalah. Karena firman Tuhan katakan tadi di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 dan 27 bahwa Tuhan mengirim Roh-Nya yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kemampuan sehingga kita mampu dan kuat menghadapi kehidupan di masa-masa yang sukar. Sebaliknya kita itu terus harus kuat. Karena di dalam Roma pasal 8 ayat 37 katakan apa? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Di sini dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Arti katanya orang yang lebih daripada pemenang di sini bahwa karena Kristus kita menang. Karena Dia telah mati dan bangkit, kita menjadi orang yang menang. Tetapi bukan berarti orang yang menang itu adalah orang yang tidak mau berjuang, orang yang tidak mau bertahan, orang yang tidak mau kuat dalam proses. Tetapi untuk memperoleh kemenangan itu kita harus hadapi setiap proses, hadapi setiap kesukaran, hadapi setiap ujian dengan kekuatan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan belajar ada 3 hal. Untuk bisa kuat di tengah kesukaran, apa yang harus kita lakukan? Untuk bisa kuat di tengah kesukaran yang ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, yaitu jangan pernah lari dari masalah atau kesukaran. Berbicara tentang jangan pernah lari dari masalah atau kesukaran, kebanyakan orang tidak pernah datangi kesukaran kan? Pasti kita inginnya menjauh. Pasti kita inginnya jangan ada yang namanya kesukaran Pasti kita ingin seperti itu. Tetapi orang yang kuat dalam menghadapi kesukaran, firman Allah mengingatkan kita bahwa jangan lari dari masalah itu, jangan lari dari kesukaran itu. Artinya kita harus apa? Hadapi. Kita harus hadapi, kita harus bertanggung jawab menghadapi setiap kesukaran-kesukaran, setiap masalah-masalah, setiap tantangan-tantangan yang datang dalam kehidupan kita. Karena apa? Filipi pasal 4 ayat 13 katakan apa? Ini sebagai ayat Masai juga ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita tidak boleh lari dari masalah. Orang yang kuat tidak akan lari dari masalah karena kita pegang janji firman Allah, karena kita hidup dari kebenaran firman Allah. Firman Allah katakan bahwa segala perkara, kata segala perkara ini gak ada yang dipilih-pilih. Baik itu proses kesulitan, masalah apapun yang diperhadapkan dalam kehidupan kita, kita akan mampu menghadapinya bersama dengan Tuhan. Kita akan diberikan kekuatan terus untuk menghadapinya. Itu sebabnya sebesar apapun atau seberat apapun kesukaran yang diperhadapkan kepada saya dan saudara, jangan pernah kita lari dari proses itu. Sesuai dengan firman-Nya bahwa Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia untuk menghadapinya, kita akan mampu karena kita bersama dengan Tuhan. Dan lewat kesukaran-kesukaran yang kita alami, yang kita hadapi, yang kita jalani, membuat kita semakin mengalami Tuhan di dalamnya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan memberikan contoh firman Allah di dalam tokoh-tokoh iman kita. Orang yang tidak lari dari persoalan, orang yang kuat menjalani kehidupannya ini, orang yang kuat menjalani kesukaran-kesukaran di tengah kesukaran yang ada. Kita akan melihat satu tokoh, yaitu Ayub. Di dalam pribadi Ayub, di dalam Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 10 dikatakan bahwa Ayub mengalami penderitaan yang tidak habis-habisnya. Kalau kita baca terus mulai dari pasal 1 ya saudara, harta bendanya habis. Kalau kita lihat, ternak-ternaknya mati, anaknya juga diambil darinya, seluruh tubuhnya terkena dengan penyakit borok yang menjijikkan. Dan yang paling menyedihkan, istrinya
sendiri pun tidak mendukung Ayub. Malah istrinya mengajak Ayub untuk mengutuki Allah. Sungguh luar biasa penderitaan yang dialami oleh Ayub. Prosesnya, kesukaran hidup, dia dihabiskan seluruhnya, baik hartanya, baik anaknya, baik istrinya, seolah-olah Ayub sudah tidak memiliki pengharapan. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-10, betapa Ayub tidak lari dari masalahnya. Betapa Ayub mempunyai sikap hidup yang luar biasa. Sebaliknya kesetiaannya kepada Tuhan dia buktikan dengan dia berkata apa kepada istrinya? Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Biasanya memang seperti itu manusia. Saat orang susah semakin, bahkan ada yang semakin setia Tuhan, semakin mencintai Tuhan, mengakui bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat. Tetapi pada saat dia diizinkan mengalami kesukaran, pada saat diizinkan menghadapi penderitaan, atau apa yang dia miliki itu diambil daripadanya, dia sudah mulai katakan bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak baik. Itu sebabnya Ayub ungkapkan bahwa apakah kita hanya mau menerima yang baik tetapi kita tidak mau menerima yang buruk. Ini arti katanya bahwa Ayub rela menerima setiap penderitaan dan kesukaran di dalam hidupnya. Suatu pernyataan sikap hidup yang sungguh luar biasa di dalam diri Ayub. Kesukaran yang datang tidak membuat Ayub menjadi lemah atau putus asa, tidak membuat dia lari dari proses yang dialami, tetapi membuat dia semakin kuat di dalam Tuhan. Proses yang ada tidak membuat Ayub menyangkal Yesus, menyangkal Tuhan di dalam hidupnya. Sebaliknya lewat setiap penderitaan itu membuat Ayub semakin mengalami Tuhan. Di dalam pasal yang ke-42 Ayub ayat 5 dikatakan bahwa hanya dari kata orang saja. Ini Ayub kita perhatikan ya, dia mengalami Tuhan lewat masalahnya, lewat penderitaannya, lewat prosesnya. Sehingga di dalam ayat 5 pasal 42 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini arti katanya bahwa Ayub sadar bahwa selama ini pemahamannya, pengenalannya akan Tuhan itu hanya bersifat tradisi. Walaupun dia dikatakan saleh, dikatakan taat, tetapi dia belum tenggelam di dalam mengalami Tuhan dalam hidupnya. Tetapi saat masalah penderitaan yang dia alami membuat Ayub berjumpa langsung dengan Tuhan di dalam masalahnya. Ini dikatakan kan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Arti katanya Ayub berjumpa langsung, mengalami Tuhan hidup di dalam hidupnya lewat masalah yang ada. Jadi jangan pernah lari dari persoalan atau masalah, karena lewat masalah dan persoalan itu, pergumulan-pergumulan proses hidup membuat kita berjumpa dengan Tuhan, membuat kita mengalami Tuhan, membuat kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Yang kedua, untuk bisa membuat kita kuat di tengah-tengah kesukaran atau penderitaan yang datang, di bagian kedua adalah sabar menjalani. Kekristenan yang sabar menjalani setiap penderitaan kesukaran yang ada, maka mereka akan menjadi kuat. Kata sabar mengandung arti rela menerima, tidak menuntut, tahan menghadapi segala sesuatu, tetap tenang dan tidak putus asa dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit. Kehidupan saya dan saudara pun diingatkan, orang yang kuat dalam menghadapi kesukaran, maka kita harus sabar untuk menjalani setiap proses itu. Sabar menjalani kesukaran yang datang, sabar menjalani setiap proses yang datang. Hal yang serupa menjadi teladan yang harus kita contoh adalah Yesus. Dia begitu sabar di dalam setiap apa yang dia alami,
dia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ia dianiaya, dia juga tidak pernah membalas. Saat dia mengalami penderitaan yang luar biasa, dia tidak mengancam, tetapi Yesus tetap tanggung penderitaannya. Karena itu dia menjadi orang yang luar biasa. Dia adalah Allah yang hidup, bahkan dia adalah manusia yang sempurna pada waktu ada di bumi. Tetapi teladannya memberikan tetapi kehidupannya memberikan teladan bagi saya dan saudara untuk kita tahan, untuk kita sabar di dalam menghadapi proses pergumulan penderitaan. Seperti Kristus yang memberikan teladan, demikian juga saya dan saudara. Kita melihat contoh yang lain. Siapa yang tidak kenal dengan Rasul Paulus? Dia adalah orang yang begitu bejat, dia adalah orang yang begitu jahat, dia adalah orang yang begitu luar biasa jahatnya menganiaya orang-orang Kristen pada waktu itu. Tetapi kita melihat saat perjumpaannya dengan Tuhan, dia mengalami pengubahan yang luar biasa. Tetapi saat dia mengalami pengubahan yang luar biasa, Rasul Paulus tidak hidup dalam kenyamanan. Rasul Paulus tidak hidup dalam ongkang-ongkang kaki. Rasul Paulus tidak hidup dalam zona yang aman. Tetapi kita melihat saat pertemuannya dengan Tuhan, perjumpaannya dengan Tuhan mengubah kehidupan Rasul Paulus. Di situ pun dia mengalami penderitaan, mengalami aniaya. Kalau kita melihat di dalam 2 Korintus, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. 2 Korintus pasal yang kedua, pasal yang ke-11 ayat 23 sampai ayat 30. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 11 sampai ayat 16 dikatakan bahwa Rasul Paulus lebih sering dipenjara, disiksa di luar batas, mengalami kelaparan, hidup mengembara, melakukan pekerjaan tangan yang berat. Saat dimaki, Paulus memberkati. Saat dianiaya, dia tetap sabar. Saat difitnah, ingat, dia tetap menjawab dengan ramah. Paulus menganggap dirinya menjadi sama seperti sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Itu semua dijalani Paulus dengan sabar sebagai pelayan Allah. Saudara, kalau kita memposisikan diri kita seperti Paulus, di mana orangnya keras, di mana ada orang yang merasa hebat, di mana dia adalah seorang penganiaya, tetapi saat perjumpaannya dengan kebenaran, saat dia berjumpa dengan Yesus, saat dia berjumpa dengan kehidupan kekal, maka di situ dia mengalami pengubahan yang luar biasa. Lewat pengubahan itu memproses kehidupannya, tidak tanggung-tanggung. Dia mengatakan dirinya seperti sampah dunia atau kotoran yang tidak ada harganya. Bahkan dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 6 di dalam ayat 10, dia bagai orang yang tidak bermilik sekalipun dia memiliki. Ini kehidupan yang luar biasa. Mari kita mau sabar. Tidak sedikit pun Rasul Paulus mengeluh, seperti Yesus tadi memberikan teladan. Dalam dia sabar menghadapi penderitaannya, tidak sedikit pun dia keluarkan bahasa keluhan. Padahal saat itu dia juga sakit. Rasul Paulus pun seperti itu, dia teraniaya, dia sakit. Tetapi tidak sedikit pun keluar dari mulut Rasul Paulus untuk mengeluarkan bahasa-bahasa yang menghujat Tuhan, atau katakan, oh aku percaya, aku hidup dalam kebenaran, ternyata sulit yang kuterima. Tidak, dia tetap menjalani sebagai pelayan Allah, sebagai hamba Allah. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, untuk tetap kuat, untuk tetap menjalani masa-masa di tengah kesukaran, untuk kita bisa kuat, yang ketiga adalah terus melekat dengan Tuhan. Ini terus melekat dengan Tuhan. Kekristenan yang bisa kuat di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan hidup adalah kekristenan yang selalu melekat dengan Tuhan. Melekat berarti menyatu atau terikat, tidak terpisahkan. Itu kata melekat. Seperti pokok anggur yang melekat kepada ranting-rantingnya, demikianlah kehidupan kita harus terus-menerus menyatu dengan siapa? Kristus.
Kehidupan kekristenan yang menyatu atau melekat dengan Kristus berarti dia terserap. Kehidupannya terserap terus dengan kebenaran. Kalau kita lihat pohon, saudara, pohon yang tetap melekat dengan pokoknya, ranting yang tetap melekat dengan pokoknya, dia tidak akan mati. Walaupun dalam keadaan-keadaan seperti apapun, kalau pokok itu masih tetap berdiri kokoh, kuat, hidup, ranting ini tidak akan pernah mati karena dia menyatu. Tetapi coba kalau ranting itu sudah mulai patah, pasti dari pokoknya dia sudah mulai patah, pasti itu akan, ranting itu bisa layu, bisa kering. Nah, kehidupan kekristenan kita pun seperti itu. Saat kita melekat dengan pokok anggur, maka kita tidak akan pernah mengalami kekeringan atau kematian. Kita akan terus kuat. Ini menandakan bahwa kekristenan, kehidupan kekristenan yang menyatu atau melekat dengan Kristus, fokus hidupnya tidak lagi kepada apa? Masalah. Tidak lagi kepada penderitaan, tidak lagi kepada hal-hal yang membuat lemah. Fokus hidupnya tidak lagi melihat, aduh, kenapa hidup ini susah banget ya. Tidak seperti itu. Mungkin di dalam pikiran mulai ada timbul seperti itu, tetapi kita mulai kembali kepada kebenaran. Tidak, aku tidak boleh seperti itu. Karena apa? Fokus hidup kita tidak kepada hal-hal yang ada di depan mata kita. Sebaliknya, setiap masalah yang datang saat seseorang melekat kepada Kristus, setiap masalah atau penderitaan yang datang, dia akan hadapi dengan apa? Tenang, kuat, dan tegar. Ini. Jadi orang yang melekat dengan Tuhan senantiasa menghadapi penderitaannya. Sebesar apapun persoalan yang datang, sebesar apapun proses yang datang, seolah-olah daging ini hancur, seolah-olah daging ini sakit, seolah-olah daging ini tidak mampu menghadapi proses itu. Tetapi dia tetap akan tenang dan kuat. Karena apa? Karena dia tetap melekat dengan Tuhan. Pentingnya kehidupan saya dan saudara untuk tetap kita melekat dengan Tuhan. Di akhir-akhir zaman seperti ini, di akhir-akhir keadaan, situasi, kondisi yang ada saat-saat ini, jangan pernah lepaskan kehidupanmu dengan Tuhan. Jangan pernah lepaskan kepercayaanmu. Mungkin Tuhan izinkan kita menghadapi persoalan. Mungkin Tuhan izinkan kita menghadapi setiap apapun yang ada, yang seolah-olah membuat kita sakit, yang seolah-olah membuat kita tidak berdaya, yang seolah-olah membuat kita menjadi lemah, bahkan bisa menjadi kecewa. Tetapi saat kita melekat dengan Tuhan, Roh Kudus memberikan penghiburan, Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus menguatkan saya dan saudara. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mengingatkan saya dan saudara bahwa apapun penderitaanmu, apapun proses yang engkau hadapi hari-hari ini, mari kita mau tidak lari dari masalah. Kita tidak mau lari dari proses kita, karena lewat proses hidup yang kita alami, kita jalani, kita melihat Tuhan di dalamnya. Dan yang kedua, mari kita mau sabar menjalani. Sebesar apapun proses yang datang, sebesar apapun kesulitan-kesulitan hidupmu, bukan berarti engkau menjadi orang yang terpuruk, bukan membuat engkau menjadi damai sejahteramu hilang. Karena orang yang terus hidup di dalam Tuhan, saat masalahmu datang, saat persoalanmu datang besar, engkau harus bertanggung jawab menghadapi itu. Dan yang kedua, engkau harus bertahan, sabar menjalani itu. Kata sabar di sini berarti kita akan mampu, kita akan tenang di dalam mengalaminya. Dan lewat kita tetap kuat, tetap sabar menjalani itu, maka kita akan dikatakan adalah pelayan atau hamba-hambanya Tuhan. Hamba-hambanya Tuhan berarti orang yang mau menuruti apa yang Tuhan katakan. Hamba-hambanya Tuhan adalah hamba orang yang hidup di dalam perintah-perintahnya Tuhan. Dan yang ketiga tadi, terus melekat dengan Tuhan. Karena orang yang melekat dengan Tuhan, fokus hidupnya bukan kepada sekelilingnya. Fokus hidupnya bukan kepada masalah atau kesukaran atau penderitaan yang dialami, tetapi fokus hidupnya hanyalah Tuhan dan kerajaannya. Itulah yang menjadi
pembelajaran kita, berkat kebenaran firman Allah pada saat hari ini. Biarlah Bapak Ibu yang ada pada saat ini seperti murid-murid Yesus, yang saat Yesus meninggalkan mereka bukan membuat mereka lemah, tetapi mereka menjadi kuat, menjadi tetap tegar. Bahkan kalau kita perhatikan beberapa dari murid-murid Yesus yang hidupnya menjadi tokoh-tokoh yang perlu menjadi kita, menjadi contoh dan menjadi panutan di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu yang kekasih, kita terus melekat dengan Tuhan, kita tetap sabar menghadapi setiap proses yang ada dan jangan